Nama saya Dinda Gita Priyantika. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Credit Scoring Project untuk kelas Pacman dengan judul Otomatisasi Persetujuan KPR. Latar belakang dan deskripsi dataset. Latar belakangnya adalah seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin naiknya permintaan akan fasilitas kredit, dibutuhkan proses penilaian yang cepat dan akurat. Oleh karena itu, metode machine learning semakin jamak digunakan dalam penilaian kredit nasabah. Selain kredit nasabah itu jenisnya ada macam-macam seperti kredit usaha atau pada proyek kali ini adalah kredit untuk perumahan, yaitu kredit yang ditujukan untuk merenovasi atau membeli rumah. Nah, ini yang akan diotomatisasikan pada proyek ini. Data yang akan digunakan untuk proyek ini didapatkan dari Kaggle berisi data demografis dan finansial dari nasabah yang mengajukan KPR. Jadi di data ini terdapat loan ID dan masing-masing loan ID itu terdapat status finansial dan status demografi. Status finansial itu seperti income dan status demografi itu seperti status pernikahan, dependence, dan ada juga atribut mengenai rumahnya sendiri yaitu di mana properti areanya dan berapa loan yang diajukan dan lain-lain. Lalu untuk bagian scorecard development ini adalah untuk IDE-nya untuk dibuat histogram untuk data-data yang jenisnya numerikal. Nah, untuk aplikan dan koaplikan income itu cenderung condong ke kiri untuk histogramnya. Sementara untuk loan amount yang diajukan, jumlah loan amount yang diajukan histogramnya cenderung lebih ke tengah walaupun masih tetap lebih banyak condong ke kiri. Dan untuk loan amount term atau periode yang diajukan untuk pembayaran grafiknya cenderung condong ke kanan. Berikut adalah pie chart untuk data-data yang jenisnya kategorikal. Dari diagram lingkaran di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar dari nasabah yang mengajukan loan merupakan pria, memiliki status yang sudah menikah dan tidak memiliki tanggungan, serta bekerja untuk pihak lain. Untuk area properti yang akan dibiayai, presentasinya cukup merata antara daerah urban, semi-urban, dan rural. Jumlah nasabah yang memiliki kredit histori pada data pengajuan loan ini mencapai 85% dari total. Jumlah loan yang disetujui lebih banyak daripada yang tidak disetujui. Jumlah yang disetujui itu mencapai 70%. Lalu ini adalah chart korelasi dan perhitungan WOE-nya. Dari tabel korelasi terlihat bahwa atribut yang memiliki nilai korelasi cukup tinggi dengan loan status yang di-approve atau tidak di-approve adalah marriage status, credit history, loan amount, dan property area. Keempat atribut itu dihitung WOE-nya dan hasilnya tertera pada tabel di atas sebelah kanan. Dari hasil perhitungan, keempat atribut tersebut cukup baik untuk digunakan sebagai variabel pemodelan. Model yang digunakan adalah logistic regression. Ini adalah perhitungan AIC dan confusion matrix-nya. Dilakukan angka AIC yang ditunjukkan cukup baik dan angka paling baik dari AIC tersebut adalah ketika semua prediktor dengan angka korelasi yang cukup tinggi tadi digunakan sebagai variabel prediksi. Confusion matrix juga menunjukkan hasil yang cukup baik untuk menggunakan regresi logistik untuk KPR pada data ini. Ini adalah implementation plan-nya. Jadi untuk otomatisasi ini nanti akan diinput data yang dibutuhkan dari nasabah, kemudian dimasukkan ke dalam loan approval model, dan nantinya akan terlihat hasilnya apakah akan di-approve atau tidak di-approve. Kesimpulan dan rekomendasi, atribut dari nasabah yang KPR cenderung disetujui adalah nasabah yang memiliki kredit history sebelumnya. Jumlah yang diajukannya di bawah 170 dan properti area tidak terletak di daerah urban. Lalu, untuk nasabah yang memiliki kriteria kurang layak harus dilakukan pertimbangan oleh manusia. Apakah semua akan ditolak atau ada pertimbangan lain yang layak dipertimbangkan?